Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi terbaru untuk matematika lanjutan kelas 11, yaitu soal nilai fungsi trigonometri. Bagi yang memang belum pernah belajar trigono dulu, sebenarnya kita harusnya belajar trigono dulu baru kita masuk ke nilai fungsinya. Nah, kita bahas dulu hal singkatnya soal trigonometrinya. Jadi, sekarang tujuannya adalah kita mau tahu dulu untuk konsep dasar trigonometri. Terus kita mau cari tahu tanda fungsi di setiap kuadran. Nanti kita jelaskan kuadran-kuadran itu seperti apa dan ada nilai fungsi trigono pada sudut-sudut istimewa. Ini berhubungan dengan sudut yang ada pada segitiga siku-siku ya. Jadi kita bakal bahas. Yang pertama kita mulai dari dasar trigonometri. Trigonometri ini ada tiga terpenting bisa dibilang ya. Yang selalu saya bilang ini adalah tiga hal yang terpenting untuk di trigono, yaitu sinus, kosinus, dan juga tan. Kalau kalian lihat sebelah sini, mana kursornya? Ini adalah si tetanya atau sudutnya yang akan kita jadikan sebagai patokan kalau kita mau menentukan nilai sinus, kosinus, atau utangan. Sinus itu lihatnya dari sisi depan di sini, sisi depannya dengan sisi miringnya. Jadi tergantung di sini berapa derajatnya, biasanya 30 atau 60. Sisi depannya dengan sisi miringnya. Nanti kalau misalnya berhubungan dengan segitiga yang lain, biasanya juga beberapa soal yang segitiganya itu sudutnya tidak pada umumnya. Misalnya kayak 23 atau 32 pada umumnya seperti itu. Tapi tetap kita bisa pakai depannya berapa, miringnya berapa. Ini karena memang berlaku di segitiga siku-siku ya. Untuk yang kedua, untuk yang kosinus itu adalah untuk yang di samping dia sini dan juga di miringnya di segitiga. Untuk kosinus tentu tan atau tangan, yaitu ada di depan dan juga ada di samping. Jadi depan samping seperti ini. Untuk masuk ke nilai fungsi trigonometri, kita harus lihat dulu kalau misalnya di lingkaran itu seperti apa. Kalau kalian ingat materi soal lingkaran, lingkaran itu di sini kalau kalian lihat ini ada pusatnya di 0 atau di 0,0, sementara untuk di sisi yang lainnya itu ada di plus minus 1 dan juga di plus minus 1 dan plus minus 1 juga. Untuk si lingkarannya ini. X, Y itu berhubungan dengan cos dan juga sin. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita lihat sudutnya di sebelah sini, nilai cos itu kan tadi kan samping dan juga miring. Sampingnya itu X, miringnya itu adalah 1. Jadi X, 1. Maaf, X per 1 maksudnya. Dan untuk sinus, sinus itu kan ada di depan. Depannya itu Y, miringnya itu adalah 1. Jadi Y per 1. Jadi makanya kalau misalnya kita mau cari tahu ini titiknya di mana, kita bisa pakai cos theta dan juga sin theta. Tetanya itu berada di sebelah, sorry. Tetanya itu berada di sebelah sini. Oke. Nah, ini adalah kuadran. Ini adalah hal yang terpenting yang harus kalian pelajari. Termasuk nanti beberapa materi selanjutnya yang berhubungan dengan trigonometri. Seperti nanti ada rotasi di kelas 12 di transformasi fungsi, ataupun di transformasi geometri materi sebelumnya juga kita bahas soal kuadran ini. Nah, kuadran ini adalah daerah-daerah yang berhubungan sama si trigonometri ini. Jadi, ada 4 daerah yaitu kuadran 1 dan sudutnya itu dari 0 sampai 90. Lalu kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Dan kalau kalian lihat, ini kan jarak awalnya itu di sebelah kanan ya. Di kanan, di sumbu X yang positif. Nah, kalau misalnya kalian lihat lagi, kursornya hilang. Nah, kita kalau lihat dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, ini dia berlawanan arah jarum jam. Artinya nilainya itu bakal positif. Nah, ini berlaku juga di transformasi geometri sebelumnya. Kalau kita mau menentukan bayangan dari suatu titik yang dirotasi, biasanya kita lihat dulu alfanya itu positif atau negatif. Salah satu caranya adalah dengan kita tahu apakah si alfanya atau tetanya itu nilainya itu apakah berlawanan dengan jarum jam, sudutnya ya. Sudutnya berlawanan dengan jarum jam atau searah. Kalau berlawanan berarti dia nilainya positif.
Kalau berlawanan dia nilainya negatif. Jadi kita mulai dari 0, min 90, 180, 270 balik ke min 360. Seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini maksudnya adalah nilai sin, cos, dan juga tan-nya itu semuanya positif di kuadran 1. Di kuadran 2 yang positif hanya sin. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Nanti maksudnya apa? Jadi misalnya seperti ini. Kita ambil contoh sin 90. Sin 90 kan ada di sini. Ataupun di sini. Sin 90 kan di sini. Nilainya itu sin itu pasti positif. Ya, hasil sinnya pasti positif. Sementara kita ambil contoh di kuadran 2. Kita ambil contoh sin 120 dan juga cos 120. Nah, untuk sin 120 itu hasilnya adalah positif. Sementara untuk cos 120 hasilnya akan ada negatifnya. Oke, negatif sekian. Seperti itu. Berlaku juga untuk kuadran 3 dan juga di kuadran 4. Nah, untuk inti sih ya. Untuk sudut istimewa, ini berlaku juga untuk kelipatannya. Maksudnya gimana? Nanti ini kan awalnya kita mulai dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Itu juga berkelanjutan ke arah 90 tambah 30 berarti 120. 90 tambah 45 berarti 135. 90 tambah 60 berarti 150. Dan 90 tambah 90 itu 180. Itu berkelanjutan terus dan sampai di 360. Tapi intinya adalah dia bentuknya minimal akan seperti ini. Sin 0 itu adalah 0, sin 30 nilainya 1/2 atau setengah, sin 45 nilainya 1/2 akar 2, nilai sin 60 1/2 akar 3, dan sin 90 adalah 1. Dan kalau kalian lihat cos ini dan sin ini saling berkebalikan deh. Sinnya jadi, cos 0 itu jadi 1. Jadi dia bentuknya mundur. Nanti kita bakal lihat lagi bentuknya di dalam grafik. Karena itu bakal, kalau misalnya saya sendiri itu mempermudah saya untuk menentukan dia itu apakah dia positif atau negatif dibandingkan dengan kita coba menghafal kuadran. Tapi kalau mau menghafal kuadran juga sama saja sih. Kita masuk contoh soalnya. Nah, di sini untuk sin 150 kita ingat kalau dia itu ada di kuadran kedua. Oke, kuadran kedua sin 150 itu kuadran kedua, berarti hasilnya itu adalah positif. Sementara yang kedua cos 210. 210 ada di kuadran 3. Nah, kalau cos di kuadran 3 dia nilainya negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Tan 300. Tan 300, 300 itu ada di kuadran keempat di antara 270 sampai ke 360. Di sini kita tahu kalau tan di sini yang positif hanya cos, berarti tannya pasti hasilnya negatif. Seperti itu. Mudah bukan? Contoh lagi lainnya itu adalah di sin 30, sin 45, tan 60. Ini juga untuk berlaku nanti di sudut-sudut yang lain, oke? Sin 30 tadi setengah, cos 45 itu setengah akar 2, dan tan 60 itu adalah akar 3. Nah, jadi apa yang kita pelajari ini? Kita lihat dulu kalau fungsi trigono itu bergantung dengan kuadrannya atau daerahnya di mana. Nah, sudut istimewa yang tadi yang 0 sampai 90 itu minimal yang harus dihafalkan. Menghafalnya tidak sulit. Menghafalnya tidak sulit, menghafalnya bisa, yang penting dicoba terus. Nah, karena ini ada dasarnya, jadi ini yang akan kita pakai untuk di identitas trigonometri. Identitas itu apa? Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Untuk latihan, coba kalian lihat di sini. Sinus 120, kosinus 225, dan tan 315. Kalian bisa pakai caranya dengan, kalau misalnya patokannya itu kan ada di 90, 180, dan juga 270 dan 360. Kalian bisa mengurangi itu, lalu kalian menentukan dia itu tandanya apa. Ini kan tandanya dong kan, diminta tandanya apa kan? Sin 120, dia itu positif atau negatif? Kosinus 205, apakah dia positif atau negatif? Tan 315, apakah dia positif atau negatif? Untuk yang pertama, sampai situ aja. Sudah beres. Oke, mungkin sampai sini dulu. Silakan nanti dicoba. Kalau misalnya masih penasaran, silakan coba dicari soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri seperti ini.
Masih banyak, silakan coba, silakan latihan. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan atau materi selanjutnya. Bye bye.